Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat, selalu pakai masker, cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Sekarang kita sudah sampai di pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Pada kesempatan ini kita akan belajar yang pertama perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, kemudian yang kedua itu permainan lompat bambu, kemudian pentingnya bekerja sama, dan tentang bunga. Sekarang kita yang pertama dulu, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, kemarin Pak Guru sudah membahas perkembangbiakan dengan tunas ya. Kita coba mengingat-ingat kembali. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas itu adalah perkembangbiakan alami, artinya tanpa bantuan manusia. Contoh tanamannya atau tumbuhannya adalah ya ada pisang, kemudian ada cocor bebek. Nah, ini ya, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini di pohon pisang. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini induknya, ini tunasnya yang kecil. Kemudian ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya daun cocor bebek. Ini adalah cocor bebek. Kemudian ini ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini kemarin Pak Guru sudah menunjukkan kan. Ini tunasnya. Nanti bisa menjadi daun cocor bebek juga. Selain dua tumbuhan itu ada juga pohon bambu. Ini ya, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ini adalah permainan lompat bambu. Langkah-langkahnya, pertama, buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Satu kelompok 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, ini ada 4 orang memegang batang bambu, nanti yang satu melompat. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan, berpasang-pasangan, kanan kiri ini ya. Berpasang-pasangan, ini menggerakkan bambu. Kemudian gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Bambunya digerakkan, buka, yang ini tutup. Nanti kalau ini sudah tutup, dibuka, yang ini gantian yang tutup. Hentakannya 2 kali, buka 2 kali, tutup 2 kali. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu. Nah, ini yang tidak memegang bambu melompat-lompat di tengah. Berusaha jangan sampai terjepit bambu. Itulah permainan lompat bambu. Dan selanjutnya adalah pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Ya, jadi dalam permainan lompat bambu itu dibutuhkan kerjasama. Pemegang bambunya harus bekerja sama dan juga berkonsentrasi, harus bersamaan, seirama ya. Kalau dibuka ya dibuka semua, kalau ditutup semua. Ya tadi bagaimana? 2 kali hentakan ya. Membukanya 2 kali, tutupnya 2 kali. Begitupun dengan yang melompat. Yang melompat harus bekerja sama juga supaya kakinya tidak terjepit.
konsentrasi pun sangat penting dalam permainan lompat bambu. Nah, kemudian ada pertanyaan, ini adalah tentang kerjasama dan tentang permainan lompat bambu, juga pentingnya bekerjasama dalam permainan lompat bambu. Kalian baca pertanyaannya, kemudian kalian jawab. Nanti jawabannya dikirim ke WA Pak Guru. Selanjutnya pembelajaran 3, kita akan belajar tentang bunga. Ini ya, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga itu juga bisa berkembang biak. Tidak cuma buah, tidak cuma tumbuhan atau tanaman sayuran, bunga pun bisa berkembang biak. Nah, bunga ini juga digunakan untuk berkembang biak. Nanti kita akan belajar. Nah, sekarang kita belajarin dulu tentang bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, ini ya, bunga melati tadi adalah puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut puspa pesona. Rafflesia arnoldi sebutannya puspa langka. Nah, ini ya. Sekarang kita beralih ke tugasnya. Nah, ini kalian nanti tugasnya adalah membuat mozaik. Ini sama dengan mozaik daun kemarin, bedanya kali ini menggunakan kertas berwarna. Nanti kalian gunakan kertas, boleh kertas karton, kertas origami, kertas kado, apapun kertas yang berwarna boleh digunakan. Langkah-langkahnya sama seperti membuat mozaik daun kemarin. Pertama kalian gambar dulu mau membuat mozaik apa. Kalau sudah jadi gambarnya, kemudian kertasnya disobek atau digunting kecil-kecil, kemudian ditempelkan di gambar yang sudah kalian buat tadi. Jadilah mozaik. Nah, jadi nanti kirimkan fotonya kalau sudah jadi ke WA Pak Guru ya. Jadi tugasnya tadi adalah yang pertama menjawab pentingnya bekerja sama berdasarkan permainan lompat bambu. Kemudian yang kedua adalah membuat mozaik menggunakan kertas berwarna. Jelas ya? Di Pak Guru tunggu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.